Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, seperti yang dikatakan ibu kita tadi, kita bersyukur kepada Allah. Allah meringankan langkah kita untuk berhimpun di sini ya, di tempat yang dikerumuni malaikat. Tempat-tempat seperti ini tempat yang dicari-cari malaikat. Alhamdulillah. Berkirim salam, selawat dan salam ke atas junjungan kita Muhammad SAW. Tadi sudah dibacakan selawat Jibril ya. Mudah-mudahan selawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke acara, saya teringat jamaah saya di Malaysia dan di Brunei. Ya, teringat jamaah saya muslimat, muslimin muslimat di Malaysia dan Brunei, melihat wajah ibu-ibu di sini. Saya pikir satu hari nanti kita akan ziarah ke sana, insyaallah, ke Malaysia dan Brunei Darussalam ya. Di sana pun gerakan seperti ini dipelopori oleh ibu-ibu yang mendepani gerakan dakwah di sana. Alhamdulillah. Rupanya di sini juga ya. Baiklah, tajuk ataupun judul yang terpilih untuk pagi ini, istri salehah, aset kekayaan keluarga. Bukan saja kekayaan keluarga, sebenarnya kekayaan masyarakat, kekayaan umat. Bukan saja keluarga, cuma kita perkecil saja. Kita ambil dari ayat surah At-Taubah tadi. Alhamdulillah banyak ibu-ibu yang saya lihat memegang Quran, cantik sekali ya. Di sana juga begitu, kalau ada pengajian, ada Quran di depan, ada rehal, ada Quran terjemahan. Begitulah orang-orang yang serius belajar ya. Kita lihat saja ayat 71 surah apa tadi? At-Taubah. Diambil dari 71 saja. 70 itu nanti bisa kita sorot kemudian kalau cukup masanya. Allah di sini memperingatkan wal mu'minuna wal mu'minat. Ayat 71 ya. Halaman berapa? 198. Halaman 198. Wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki, mukmin perempuan. Ini Allah menyanjung nih. Ayat seperti ini ayat sanjungan. Dalam Quran banyak ayat sanjungan. Jadi mukmin lelaki, mukmin perempuan itu disanjung. Apa sifatnya? Kenapa mereka disanjung? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling kerjasama. Bahu membahu kata orang Kuala Lumpur, ataupun ibarat aur dengan tebing. Saling kerjasama. Ba'duhum awliya'u ba'd. Awliya itu membantu. Mukmin itu awliya kepada mukmin lain. Istilah awliya ini banyak dalam Quran. Kita mesti tahu sikit-sikit. Allah itu wali. Allah itu wali. Banyak ayat tentang Allah wali. Boleh dia ayat 257 surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Wali di sini maknanya pelindung, penolong dan pembantu. Allah itu wali. Ini sahabat-sahabat ini semua wali. Mukmin lelaki wali, mukmin perempuan wali. Kalau suami tidak membenarkan suaminya keluar, tentu tidak bisa datang kan? Jadi suami support, suami dukung. Pergilah mendengar pengajian katanya. Tapi nanti bila pulang nanti sampai kalau oleh inilah oleh-olehnya, kasih kertas ini, ataupun nanti ini ceramah ini akan memang direkodkan ya, direkam,
nanti akan diupload di YouTube, boleh dengar di rumah, insya Allah. Siapa yang tak datang, ibu yang menghubungi saya katanya kurang sehat, dia bisa mendengar nanti insya Allah. Jadi kita ini saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan. Allah tuh pendukung, pembantu. Teman-teman ini pendukung, pembantu, suami juga, bahkan malaikat juga. Banyak ayat-ayat dalam Quran tentang mengatakan bahwa malaikat itu pendukung. Kalau tidak didorong malaikat, mana datang ibu-ibu ke sini? Ibu yang datang ke sini yang meringankan langkahnya itu dengan dorongan malaikat, dengan bantuan Allah. Dengan bantuan suami ya, dengan bantuan teman betul, mungkin dengan bantuan anak, saudara dan lain-lain, tapi bantuan Allah, bantuan malaikat juga. Bersama orang beriman ada Allah, ada malaikat. Kalau ibu dan tidak terasa, dia berarti perlu belajar lagi ibu. Ibu yang mau datang ke pengajian yang mengelola organisasi ini, Majelis Mumtazah namanya ya, ini dengan dorongan malaikat, Majelis Ilmu Mumtazah, masya Allah. Saya terpegun melihatnya tadi ya. Alhamdulillah. Jadi begitulah di sini, ba'dhuhum awliya'u ba'. Mereka saling mendukung, saling membantu, atau ibarat awal dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf, ini agendanya. Ini agenda mukmin lelaki, mukmin perempuan, agendanya apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik dalam pandangan agama. Walaupun tidak baik menurut kita, yang baik menurut Allah itu ma'ruf namanya. Yang baik menurut kita belum tentu ma'ruf. Yang baik menurut orang jahil belum tentu ma'ruf. Orang jahil yang baik dianggapnya tak baik, yang baik dianggapnya baik. Orang beriman saling mendukung untuk perkara kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kemungkaran juga sama. Kalau orang itu tidak belajar, jangan-jangan yang mungkar itu baik baginya, yang baik itu mungkar. Bila neraca pertimbangan terbalik, yang mungkar itu baik, yang baik itu mungkar. Membaca Quran sangat baik ya, tapi betulkah baik? Berinteraksi dengan media, banyak kemungkaran di dalam. Pernahkah dicegah di rumah tangga kita masalah penggunaan media modern sekarang? Adakah dikawal, diatur dengan baik, ataukah dibiarkan? Masalah berinteraksi dengan kalamullah, adakah agenda di rumah duduk dengan suami, duduk dengan anak, dengan istri 5 menit, 1 hari 10 menit, 15 menit? Apakah mereka hanya dibiarkan saja dengan media kemungkaran? Di sini tidak. Orang yang katanya mencegah kemungkaran. Karena ibu yang tergabung dalam organisasi ini nanti akan ditanya, ibu sudah masuk dalam anggota Majelis Ilmu Mumtazah ya, kenapa kemungkaran di rumah dibiarkan? Ini maksudnya di sini. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi di rumah tangga kita mesti buat daftarnya. Ini yang perlu 1, 2, 3 sampai 10 agenda harian kita ini. Yang tak baik ini tolong jauhi. Nanti ibu tuh sudah meninggal, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan ya. Bila sudah dipandunya keluarganya ke arah yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, ibu itu meninggal, anak itu melaksanakan nasihat ibunya, ibu meninggal, pahalanya hidup. Subhanallah. Ibu sudah terbaring di lahat, pahalanya mengalir hari-hari. Kalau anak tidak dibimbing, anak tidak dipandu dengan baik, dibiarkan saja, kasih media, kasih duit, tidak dicegah, tidak dilarang, tidak dikontrol, jangan-jangan nanti ibu itu meninggal, bapak itu meninggal, orangnya sudah mati, dosanya hidup. La haula wala quwwata illa billah. Ini pentingnya ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mesti ada di rumah kita 10 perkara kemungkaran. Tolong jauhi Selagi ibu masih hidup, ayahmu masih hidup, ini jangan lakukan. Mesti ada agenda keluarga. Jangan ngomong saja, kalau boleh ditulis, kalau boleh berbentuk wasiat. Inilah wasiat ayah dan ibu kepada anak kami sekalian dan cucu juga. 1, 2, 3, 10 yang baik, 1, 2, 3, 10 yang mungkar. Jadi selesai, kemudian di follow up, diikuti, diperhatikan, betulkah terlaksana ini? Kalau betul terlaksana dengan baik, berhasillah tadi Majelis Ilmu Mumtazah ini insya
Insyaallah. Wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian baru wa yuqimunas shalah. Salatnya di belakang. Amar ma'ruf nahi munkar dulu. Kalau amar ma'ruf tidak dilaksanakan, ibu salat, jangan hanya salat tidak dilihat. Di sini aturannya di sini amar ma'ruf nahi munkar baru salat. Wa yuqimunas shalah. Kalau kemungkaran berlaku di rumah tangga, di keluarga, dalam masyarakat juga. Orangnya sholat tapi kemungkarannya tidak dicegah, tidak dilihat Allah ibadat itu nanti. Doa, apalagi ada hadis khusus tentang doa. Kalau kita berdoa, kemungkaran tidak dicegah, katanya doa itu tidak akan didengar. La ilaha illallah. Berdoalah katanya, doanya tidak akan didengar. Ini pentingnya ini ayat surah At-Taubah ini 71. Baru wa yu'tunaz zakah. Nah, salat dengan zakat selalu dikembarkan ya, menunaikan zakat. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Dah dilaksanakan ini semuanya, ulaika sayarhamuhumullah. Inilah kunci rahmat dalam rumah tangga itu. Inilah kunci rahmat dalam persatuan majelis ilmu mumtazah ini. Ulaika sayarhamuhumullah. Inilah mereka yang akan dapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Itu ayat 71 ya. Jadi di sini kita sokong dengan cerita. Kita kalau ingin baik, kalau ingin mudah menempuh jalan kebaikan, mesti banyak cerita orang saleh. Mesti banyak kisah orang saleh dalam koleksi kita. Ini maka di sini kita kembarkan cerita orang saleh. Ini cerita pengantin baru sebenarnya. Baru sekian bulan membina rumah tangga. Tapi istrinya ini istri salehah, tidak dikasihnya suami sholat di rumah. Istri yang saleh selalu memimpin suaminya, merangsang suaminya untuk sembahyang di masjid. Karena orang yang tidak sembahyang di masjid itu orang yang bermasalah. Dengar kemarin kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Ibu ada di sana. Apa kata Ustaz Abdul Samad orang yang tak sholat di masjid, tak sholat berjamaah? Di awal pembicaranya dia sebut ini. Mungkin ibu kurang perhatikan, karena Ustaz Samad itu suka apa ya? Suka membuat apa? Membuat pendengarnya happy lah, gembira. Jadi mungkin kadang-kadang orang terpesona dengan galak ketawanya, lupa isi apa yang disampaikan oleh Ustaz Samad. Apa kemarin? Kata Ustaz Samad kemarin, dan sering disampaikannya, saya mengikuti ceramahnya di Malaysia, di Brunei, Bu. Saya mengikuti ceramahnya di Malaysia dan Brunei. Sama juga di sana. Katanya kemarin, ini berkaitan dengan sholat berjamaah ini ya. Orang yang tidur di malam hari sampai terbit matahari, tidak sholat. Apa katanya kemarin? Ya? Setan sudah terkancing. La ilaha illallah. Memang hadis muttafaq alaih. Kalau suami tidak sholat di masjid, bahaya tuh, Bu. Anak yang lelaki yang sudah dewasa tidak dibimbing untuk sholat. Ini cerita orang pengantin baru yang istrinya tidak beri peluang untuk suaminya sholat di rumah. Suami dengan istri ibarat aur dengan tebing. Aur jatabiannya orang. Tidak dikasihnya suaminya sholat di rumah dari awal perkawinan. Bang, abang bisa sholat di masjid katanya. Dan dia pilih suaminya ini. Kenapa dia mau kawin dengan suaminya? Karena suaminya ini seiriang dan sejalan dengan istrinya. Saya yosakato, rap rim songon sela sampagol ngalak kita. Rap tu ginjang rap tu toru. Nyurah mendiliang. Orangnya seiring dan sejalan, seia dan sekata, bukan seiriang batu ke jalan. Subhanallah. Jadi kata suaminya, abang mesti sholat di masjid ya, terutama subuh. Iya katanya. Lalu satu hari itu terlambat bangun. Mereka kan pengantin baru, jadi terlambat bangun. Lalu kata istri, pergi juga bang ke masjid. Nggak, dia ginya sembahyang di rumah walaupun terlambat. Padahal dalam hadis kalau orang itu tertidur, itu dikasih keringanan hukum sebenarnya.
Sama dengan orang lupa juga. Abang pergi juga, sudah terlambat bangun pergi juga. Sampai di masjid lah siap orang sholat kumpulan satu. Di sana masjidnya makmur, ada kumpulan satu, ada kumpulan dua, kadang ada kumpulan tiga. Maka si suami bergabung sholat berjamaah dengan kumpulan kedua. Lalu saya sudah diberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang imam kumpulan pertama jumpa dengan suami muda ini. Ditanyanya, Pak, bapak ini suami Fulanah binti Fulan, disebutnya nama istrinya. Bapak ini suami ibu ini Fulanah binti Fulan. Iya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Kami baru melangsungkan perkawinan. Saya rasa imam tidak patut tahu nama istri kami. Istri saya, kami baru kira pengantin baru lah. Begini caranya katanya. Begini ceritanya. Tadi malam saya bermimpi katanya. Ini mimpi orang saleh ya. Mimpi orang saleh memang banyak ditulis dalam buku. Tadi malam saya bermimpi, saya terlihat jannah, saya terlihat surga. Semua yang salat kumpulan pertama semuanya ahlul jannah semuanya. Tengok tuh ya. Lalu katanya di antara sekian ahlul jannah itu ada seorang kaum ibu. Saya tanya, siapa kaum ibu yang seorang ini? Nah, istri bapak yang disebut namanya. Itu saya tahu katanya. Wah, gembiranya bapak ini, pengantin baru ini. Dia pulang ke rumah, subhanallah, dengan hati yang gembira ingin membawa berita angin surga. Sampai di rumah ternyata istrinya masih posisi sholat. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ceritanya sendiri bu. Sampai di rumah masih sholat istrinya, tapi dalam posisi sujud, rupanya lah meninggal. Jadi betul apa yang dikatakan imam tadi. Itulah dia ya. Itu pangkat ceritanya. Kita lihat dari sini, demikianlah hebatnya kesan terbiah Rasulullah dalam keluarga. Sepatutnya pencinta masjid adalah jinak dan dengan kitabullah dan majelis ilmu. Alhamdulillah kita dalam majelis ilmu ya, dan membuat jaringan dengan orang saleh. Satu lagi, kita mesti banyak jaringan. Kalau bisa ya setiap ustaz yang datang ke sini, yang datang ke persamaan, kita sudah tersambung hubungan dengannya. Begitu ya. Kemudian di sini dimasukkan cerita di zaman Rasulullah SAW waktu turunnya surah At-Taubah. Ini ada hubungannya dengan istri salehah nanti. Turunlah ayat dalam surah Taubah, ayat yang mengatakan tentang harta emas dan perak. Di sana ada, boleh dilihat ya, At-Taubah 34. Innal ladzina yakninu zahaba wal fiddah. Lihat ya, ayat berapa, halaman berapa? At-Taubah, orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, mereka akan menghadapi azab yang pedih. Halaman 192. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal ladzina yaknizuna. Ayat berapa tadi? 34 dari tengah-tengahnya Bu, bukan dari awal ayat. 2 baris dari nomor ayat itu. Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan harta emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'azabin alim, mereka akan menerima azab yang pedih. Kalau itu disimpan tidak diinvestasikan untuk hari esok, duit itu akan membawa azab, bencana. Macam mana bencananya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Duit simpanan itu akan dibakar di dalam neraka, fatukwa, disetrikakan ke mukanya, sampingnya, belakangnya. Inilah harta yang kamu simpan itu. Ini ancaman kepada orang yang banyak menyimpan duit tidak untuk agama Allah. Lalu sahabat-sahabat Nabi risau, termasuk Umar bin Khattab. Ditanya oleh sahabat, kalau tidak baik menyimpan harta emas ini, apalagi mau disimpan, apalagi mau dicari, kata sahabat. Mereka kalau ada wahyu yang turun terus dibincangkan ya.
Jadi kata Umar, enggak apa-apa, saya jumpa Rasulullah. Lalu saat Umar sudah berjumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah, inilah balasannya. Ya Rasulullah, ayul mal nattakhiz, katanya. Wahai Rasulullah, apa sebetulnya harta yang kami rebut yang perlu kami kumpulkan? Lalu kata Rasulullah, liyattakiz ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. 3 yang perlu direbut. Harta itu dicari juga, tapi yang 3 ini lebih penting lagi, kata Rasulullah. Pertama apa? Qalban syakira, hati yang mau bersyukur. Hati itu kalau bersyukur, walaupun sedikit hartanya, dia akan puas, merasa puas. Kemudian walisanan dzakira, lisan yang mau berzikir. Yang ketiga, wazaujah, istri ya, pasangan hidup yang membantu untuk perkara akhirat. Jadi hadis ini diolah menjadi doa. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Hadis tadi diolah menjadi doa. Doa agar diberi hati yang mau bersyukur, lidah yang mau berzikir, dan istri salehah yang membantu untuk urusan akhirat. Itu dibaca oleh suami ataupun bakal suami. Kemudian kalau istri yang membacanya dirubah sedikit ujungnya saja. Wa zaujan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Awalnya sama. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Inilah dibaca oleh istri atau anak kita yang belum ada pasangannya. Bacalah ini supaya diberi pasangan yang sesuai dengan hadis Nabi ini, yang membawanya kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian boleh juga diubah menjadi wawaladan mu'minan. Kalau untuk anak lelaki yang bergaris itu ditukar dengan wawaladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kalau anak perempuan, wabintan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Yang bergaris ditukar dengan yang dalam kotak itu ya. Nah, kalau kita ingin mendoakan untuk kumpulan keluarga, rumpun keluarga, wa zuriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kalau kita ingin berdoa untuk masyarakat secara keseluruhannya, kumpulan majelis ilmu mumtazah mau didoakan, ditukar dengan wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kalau kita ingin mendoakan sahabat, wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Jadi saling mendoakan, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, anak-anak mendoakan ayah dan ibunya, ibu dan ayah mendoakan anak-anaknya, bahkan mendoakan rumpun keluarga, mendoakan perhimpunan ini, perhimpunan mumtazah, dan mendoakan masyarakat dan umat. Itulah teks ceritanya ya. Kemudian dari cerita mesti ada iktibar yang tersirat. Apa pengajaran yang tersirat diambil pada cerita tadi? Di sini tercatat ada dalam 24. Mana yang dapat nanti kita bincang lagi. Nomor 1 sekali apa? Jalinan kehidupan pasangan suami istri mempunyai sasaran mulia dan agung. Bapak dan ibu di rumah ada sasaran mulia dan agung. Boleh dirujuk surah Ghafir ayat 8. Kenapa suaminya? Kenapa istrinya? Kemana tujuannya? Tujuannya membentuk keluarga salehah, keluarga suami istri yang saleh-salehah. Kalau kita lihat surah Ghafir ayat 8 nanti di sana, Bu, ini unik nih. Kalau kita ingin menyorot surah Ghafir ayat 8, dia pangkal ceritanya pada ayat 7 nih, 7, 8 dan 9. Ini cukup untuk satu pertemuan nanti, sebab di sini ceritanya rumpun keluarga yang didoakan malaikat. Subhanallah. Boleh dilihat halaman bismillah 467 468. Ini unik, Bu ya. Inilah sasaran membina keluarga. Apa sasarannya? Agar ahli keluarga itu didoakan oleh malaikat. Malaikat yang tersebut dalam ayat 7, malaikat bukan sembarang malaikat, Bu, bukan malaikat biasa. Malaikat pemikul arash namanya. Kalau ibu pernah dengar malaikat pemikul arash? Malaikat pemikul arash itulah malaikat yang terdekat dengan Allah al-muqarrabun. Tengok di sini sedikit dari ayat 7 ya. Ataupun kita baca secara perlahan ya. Ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsh. Mungkin kita baca.
Kita baca secara tak perlu dengan suara yang besar ya, suara yang nyaring, antara dengar saja. Ayat 7 halaman 467 468 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ini doa malaikat pemikul aras, Bu. Aras itu kalau manusia istana ya, singgasananya, mahliganya. Kalau aras Allah tuh kita tidak tahu, ini alam gaib ya. Yang penting dalam Quran disebut aras itu dipikul oleh malaikat, diangkat oleh malaikat. Malaikat ini berdoa untuk siapa? Nah, inilah sifat-sifatnya. Termasuk tadi istri yang saleh, suami yang saleh. Apa katanya di sini? Malaikat pemikul aras dan malaikat yang ada di sekitar aras bertasbih, bertahmid. Mereka beriman kepada Allah dan beristighfar untuk orang yang beriman. Subhanallah. Ibu-ibu ini mudah-mudahan selalu didoakan malaikat. Doa malaikat ini 24 jam, Bu. Malaikat berdoa, tidak ada istirahatnya, tidak ada tidur, tidak ada cuti, tidak ada libur. Apa katanya? Ini teks doanya. Teks doa ini baik kita jadikan doa harian. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Ini namanya bertawasul, ini memuji Allah. Kita baik sekali kalau kita gunakan ungkapan ini dalam doa. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu sangat luas, rahmatmu sangat luas. Ampunlah dosaku ya Allah. Contohnya kalau ingin keampunan, mudahkanlah urusanku. Kalau kita ingin dimudahkan urusan. Yang jelasnya di sini malaikat mengatakan faghfir lil ladzina tabu. Ampunilah dosa mereka yang bertobat. Syarat nak dapat doa malaikat taubat. Orang beriman sebetulnya hari-hari bertobat ya. Wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalan yang engkau ajarkan ya Allah. Malaikat memintakan supaya dosa diampunkan, satu. Yang kedua, waqim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Ini wiqayah namanya, perlindungan. Tadi maghfirah, keampunan, ini wiqayah, perlindungan. Seterusnya dalam ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Nah, ini al-jannah. Masukkan mereka ke dalam jannahmu. Wa man salaha min abain, ayahnya. Nah, kalau abah dalam ayat ini sampai ke atas tuh, entah berapa level, berapa tingkat ke atas kita tidak tahu. Tapi dalam Quran kalau abah katanya ayahnya, kakeknya sampai ke atas. Dan ibu juga, termasuk ibu, ayahnya, ibunya sampai ke atas. Hebat doa ini, Bu. Seorang yang saleh, ayahnya dapat doa malaikat, ibunya dapat, kakeknya dapat, neneknya dapat. Ompung-ompung-ompungnya dapat sudah. Nah, ompungnya. So dia mendoakan bahasa Minang nah. Dari mana yang sekedar? Iya. Lai, tanya lagi ibu tu nanti apa maksudnya itu. Yang penting doa malaikat ko merangkumi ayahnya entah berapa tingkat ke atas tidak tahu. Kemudian di sini dan ibunya juga, termasuk ibu. Wa azwajihim, pasangan hidupnya. Kalau yang saleh itu ibu, suaminya dapat doa. Kalau yang saleh itu suami, istrinya dapat doa. Subhanallah. Ini hebatnya, Bu ya. Itu ibarat dengan tebing tadi. Wa dzurriyyatihim, anaknya, menantunya, cucunya sampai ke bawah. Rumpun keluarga. Kami Ambo ini Indok Bare orang Mandiri ya. Kemarin raya itu kumpul di Kota Nopan. Dihitung-hitung ibu mertua itu nan tulang di sana bahasa Mandirinya kan. Lah 100 anak cucunya.
Kami hitung-hitung berapa ini? Dan lebih 100. Subhanallah. Banyak di Malaysia. Anak, cucu dan sudah ada cicitnya. Subhanallah. Jadi menurut ayat ini semua dapat doa malaikat. Zuriat. Kata ulama, ayat ini ayat perlindungan penjagaan yang hebat dalam Quran. Ayat penjagaan perlindungan yang hebat dalam Quran. Kenapa? Seorang yang saleh, pasangannya dapat doa, ayah ibunya ke atas, dan anak cucunya ke bawah didoakan oleh malaikat tadi. Subhanallah. Bahkan dalam tafsir, azwaj itu merangkumi sahabat, bukan pasangan saja, kawan-kawannya jo. Kawan-kawan dalam kumpulan majelis mumtazah didoakan malaikat insyaallah. Innaka antal azizul hakim. Ini pujian, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Itu maksud poin nomor 1 tadi, bahwa suami yang saleh, istri yang salehah, sasarannya mencapai apa yang dapat dalam ayat 8 surah Ghafir, mendapat doa malaikat. Doa malaikat ini banyak sebenarnya, Bu. Termasuk orang berkumpul seperti ini didoakan malaikat. Orang yang tidur di malam hari, sebelum tidur dia berwudu, didoakan malaikat. Kemarin kata Samad, termasuk kategori mereka yang didoakan malaikat apa waktu di majelis di laman kantor bupati, apa katanya? Ada berulang kali disebut Samad, orang yang didoakan malaikat. Orang yang macam mana? Allah ma'ti mumfiqan khalafa, itu doanya. Itu teks doa malaikat tuh. Allah ma'ti mumfiqan khalafa. Apa maksudnya? Ya Allah, gantikanlah duit orang yang mau berinfak itu. Ini tentang infak. Tentang infak. Ini majelis mumtazah ini mesti didukung dengan duit kan? Kalau tidak ada duit mana ada majelis. Jadi setiap yang mendukung majelis ini didoakan malaikat. Allah ma'ti mumfiqan khalafa. Lah berapa tahun umurnya kok majelis kok? 6 tahun. Macam mana bisa hidup sampai 6 tahun? Kan dengan dukungan tenaga, pikiran dan keuangan. Mestilah ya. Jadi termasuk kategori doa orang yang doakan malaikat, orang yang rajin berinfak. Sama Anda berinfak untuk organisasi, berinfak untuk sekolah, untuk masjid, untuk anak, dan lain-lain, untuk kepentingan agama Allah. Oke, orang yang duduk di masjid. Orang masuk masjid, saat ibu itu duduk di masjid, dapat doa malaikat. Ya Allah, ampun dosa ibu ini. Ya Allah, beri dia limpah rahmat-Mu. Ya Allah, terima taubatnya. Kemarin saya di mana kemarin ceramah, lupa saya. Ada cerita ibu di Batu Sangkar. Ibu tuh umurnya lebih 80 tahun. Tapi rajin ke masjid. Tiap malam ke masjid, tiap pagi ke masjid. Dari Nyemudul ya. Sampai berjalan selangkah, 2 langkah berhenti. Berjalan selangkah, 2 langkah berhenti. Sampai di masjid, dah tolong pakai talakuan le. Kita tolong jo ibu yang di sebelah. Nak, tolonglah ibu dulu pakai talakuan, enggak talok le di katanya. Kadang sampai lupunya waktu salat. Nah, kita ini sholat apa nak? Sholat maghrib, Bu. Sholat maghrib itu 3 rakaat ya nak? Iya, Bu. Sampai begitu, masih ke masjid. Lalu hari dia meninggal malam sebenarnya. Dia meninggal di masjid sesudah sholat maghrib, waktu la ilaha illallah. Mereka kan berwirid sudah salat, ada subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada fa'lam annahu la ilaha illallahnya imam. Jamaah pun la ilaha illallah. Di situ ibu tu meninggal. Subhanallah. Cerita ibu ko lah betulih. Nanti bisa dikirim ke majelis ilmu mumtazah. Ditulis dibuat analisanya dalam 8 halaman. Cerita ulasan tentang kepergian ibu ini. Subhanallah, subhanallah. Jadi termasuk orang yang didoakan malaikat, orang yang rajin duduk di masjid. Kalau ibu mau didoakan malaikat hari-hari, kalau suami mau didoakan malaikat hari-hari, pastikan suami itu jangan jauh dari masjid. Tapi kalau jauh dari masjid, macam dibilang Ustaz Samad, bukan saja lagi ditipu oleh setan, malah dikencingi setan telinganya, na'udzubillah.
Nauzubillah. Dalam hadis Bukhari Muslim tuh Bu ya, hadis tentang telinga dikenci setan tuh hadis muttafaq alaih, kuat hadisnya Bu. Baik, itu baru poin nomor 1. Poin nomor 2, kehidupan suami istri bagaikan aur dengan tebing, saling melengkapi. Mau suami itu dibangunkan untuk tahajud, mau istri itu untuk dibangun tahajud, mau beringat tahajud sebelum tidur, mau duduk di rumah baca Yasin, baca Kahfi, baca Waqiah, baca surah Muluk. Baik, ibarat aur dengan tebing. Dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan sholat, dibangunkannya istrinya, istri masih enggan bangun, tapi sudah dekat waktu azan, mungkin setengah jam lagi sebelum azan subuh, masih dilihat istri masih tidur, katanya diambil air, dipercikkannya ke muka istrinya. Ini hadis Nabi. Dari sisi lain, Nabi Muhammad mengatakan Allah merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, sholat, dilihat dibangunkannya dibangunkannya suami belum mau bangun lagi, masih mau sambung tidur, tapi sudah setengah jam lagi sebelum subuh contohnya, dilihatnya suami masih lalok diambilnya dipercikkannya ke muka suaminya. Ini hadis Nabi, ini ajaran Rasulullah SAW. Doakan saja ya. Anak-anak juga begitu. Lain disiko cerita anak soleh kelas 2 SMA. Anak ke rajin sembahyang ke masjid, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, dan kalau nyampai sembahyang subuh ke masjid, sebelumnya berangkat ke masjid dari rumah, dibangunkannya semua orang dalam rumah tuh, dibangunkannya door to door, dari kamar ke kamar. Nggak boleh ada orang yang lalok, nggak boleh orang yang tidur waktu azan berkumandang, terutama waktu as-salatu khairum minan naum, janganlah yang tidur boleh. Kalau tidurnya itu yang dikunci iblis tuh. Subhanallah. Jadi si anak ini itulah amalannya. Tiba-tiba ada masalah kesehatan anak tuh, gawat keadaannya, dibawalah ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit datang bulan, dilihatnya emaknya menangis, ayahnya menangis. Ya, nggak usah menangis ya, mak, nggak usah menangis. Saya sebentar lagi akan meninggal. Saya sudah tercium bau surga. Lalu disiko ceritanya Bu. Buku kok bisa di order di Shopee. Nanti datang ke Majelis Ilmu Mumtazah. Buku terlaris, jutaan naskah sudah dijual nih tentang orang-orang yang hebat masa nak meninggal. Tapi judulnya di luar kesaksian seorang dokter. Artinya apa? Dokter sendiri yang menulisnya, itu yang dilihatnya, itu pengalamannya. Cerita nomor 1 di sini, cerita anak muda ahlul jannah yang tercium surga sebelum meninggal. Jadi dibilang sama ibunya, mak tak usah menangis, mak ya, ayah tak usah menangis, saya jelas akan pergi sebentar lagi ya, mak. Dibawa juga lah ke hospital, sampai di ruangan ICU UGD Nyorawak ya. Datanglah dokter merawatnya. Dokter, nggak usah repot-repot deh dokter, saya akan meninggal sebentar lagi, nggak usah ditolong lagi, jelas saya akan menghembuskan nafas sebentar lagi. Satu saja permintaan saya, tolong panggil ayah dan ibu ke sini sebelum saya pergi, saya ingin pamitan. Itu ceritanya si Kobo. Dah datang ayahnya, datang ibunya, minta maaf mak ya, minta maaf lah, doakan saya. Saya juga akan mendoakan ayah dan ibu selamat tinggal lah ya. Doakan saya selamat pergi. Dia pun asyhadu an la ilaha, didengar ayah dan ibunya, didengar oleh dokter. Setelah itu ditanya dokter, apa rahasia anak ini? Ini yang pentingnya. Apa amalannya? Ini yang penting. Itulah dibilang ayahnya, sembahyang berjamaah di masjid tidak tinggal, sembahyang tahajud tidak tinggal, baca Quran rajin. Kemudian setiap kali mau pergi ke masjid salat subuh, semua yang di rumah itu tidak boleh tidur, dibangunkannya. As-salah, ini orang Arab ya. As-salah, al-fajr, salat al-fajr. Itulah amalannya. Tidak boleh tidur kalau tidur orang itu bahaya ya. Baik, itu nomor 2. Nomor 3, pemilihan bakal atau pasangan hidup yang selaras bahasa Malaysia itu Bu ya. Yang selaras itu artinya apa? Yang sesuai dengan agama adalah asas utama dalam kejayaan perjalanan bahtera keluarga. Kenapa istri tadi mau memilih suaminya sedemikian?
Kenapa suami suka istri yang sedemikian? Happy-nya, gembiranya kalau diingatkan tentang sholat berjamaah di masjid. Tidak keberatannya. Berarti pemilihannya mantap sekali. Itu dari awal ya. Kita ini lah anak bercucu ya. Tinggal giliran anak kita lah nanti. Tinggal giliran anak dan cucu kita. Mukmin yang baik akan mencari pasangan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Itu ayat dalam surah An-Nur. At-tayyibuna at-tayyibatu lit-tayyibin adalah ayatnya itu. Surah An-Nur ayat 26. Fenomena keruntuhan institusi rumah tangga pada kebanyakannya berpunca itu bahasa Malaysia. Disebabkan artinya. Ini ditulis di Malaysia dulu, Bu. Jadi banyak bahasa Malaysia dalam. Berpunca itu disebabkan artinya. Puncanya, sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa rumah tangga itu runtuh? Apa sebabnya? Di sini apa dia bilang? Dari kesilapan memilih pasangan. Anak-anak kini tidak dong cakap maknya, tidak dong cakap ayahnya. Anak-anak kini jauh lagi sebelum akad nikah lah menjalin hubungan haram. Banyak sama kawin bulan Januari, bulan April lah layan aja. La ilaha illallah. Ada bilang sama kemarin kan? Ada. La ilaha illallah. Itulah puncanya, Bu. Na'udzubillah. Jadi puncanya dari silap dari awal, dari memilih pasangan hidup, dari langkah pertama membina keluarga. Terkeluar juga orang ibarat kata Mandailing katanya sega pandasoran sega pambibiran yang ala Mandailing. Orang Mandailing juga keluarnya. Kalau startingnya itu salah, ibarat orang menganyam lebih permulaan itu salah, nanti salah kujungnya itu. Kata orang Mandailing sega pandasoran sega pambibiran. Kalau startingnya permulaannya itu salah nanti. Kalau pemilihan pasangannya salah lah nanti. Akan hancur rumah tangganya. Pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Kita Umar nih. Di zaman Umar bin Khattab, dia khalifah ya, pemimpin negara. Dia presiden, dia raja. Datang seorang ayah mengadu tentang anaknya yang tidak mendengar cakap ayahnya. Cakap itu bahasa Malaysia, Bu ya. Tapi paham kan? Paham. Nggak jauh ada kan? Nggak jauh larinya tuh. 40 tahun lah di luar negeri kan. Tapi masih bisa lepas awak ya, alhamdulillah. Seorang ayah menjumpai khalifah ketua negara mengadukan perihal anaknya yang katalah yang nakal gitulah. Lalu kata Umar, panggil anak tuh ke sini biar saya kursus. Datanglah anak tuh. Umar pun bin Khattab berceramah tentang kewajiban anak terhadap ayah, tugas anak terhadap adab seorang anak. Dah selesai Umar bertazkirah berkultum, anak tadi angkat tangan. Wahai khalifah, bisa enggak saya bertanya katanya. Ini penting untuk kita ini, Bu. Penting untuk kita. Tadi saya terima kasih banyak khalifah telah menerangkan tugas anak terhadap ayah. Adab seorang anak terhadap ayahnya macam mana. Alhamdulillah saya terima kasih. Tapi sekarang ingin bertanya, apa pula kewajiban ayah terhadap anaknya? Ayahnya ada. Kata Umar, ada 3. Spontan Umar jawab, an yantaqi ummah wa an yuhsin asmah wa an yu'allimahul kitab. 14 tahun di Arab, Bu. Alhamdulillah. Jadi ayan taqi ummah, sebelum kawin pilih benih yang baik. Jangan salah bibit. Jangan salah. Nomor 1 kata Umar. Yang kedua, wa ayyuhsin asmah, lalai anak agih namuna elok. Kalau anak-anak sekarang sakit kepala dengan nama. Udah tahu apa maknanya dah. Ditanya dia pun, apa makna nama kok? Aku tahu katanya. Nama itu mesti ada maknanya, Bu. Kalau tidak ada nama, Rasulullah menukar sahabat-sahabat, nama maksudnya, menukar nama-nama sahabat yang tidak ada maknanya. Kalau hal terlanjur, tukar saja, Bu. Walaupun di KTP tidak bertukar. Ini panggilannya, paling kurang panggilannya. Memberi nama yang baik. Yang ketiga,
wa ayyu'allimahul kitab, mengajar Al-Quran. Ayahnya wajib mengajar anaknya Al-Quran. Kalau suami atau bakal suami tidak pandai baca Quran, tak usahlah, borek bebannya nanti tubuh. Baca Quran tidak pandai, janganlah. Quran ku wajib dibaca, Bu. Satu hari ibu tidak baca Quran, ibu berdosa. Satu hari suami tidak baca Quran, suami berdosa. Ada 8 kewajiban terhadap Quran, Bu. 8. Tadi kita dengar, mendengar itu wajib. Mungkin suami yang baca Quran, istri yang dengar. Istri yang baca, suami yang dengar. Anak yang baca, ibu dan ayahnya mendengar. Ataupun rekaman. Dia kewajibannya terhadap Quran ada 8. Pertama, mengimani, meyakini. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menghafaz. Walaupun dari surah An-Nas, Al-Falaq. Yang ketiga, menyingkap makna yang tersurat. Yang tersirat maksudnya. Nantasirik dibalik nantasure. Tadabbur. Banyak dalam Quran ini kita baca terjemahan pun kita tidak paham. Jadi perlu disingkap. Itu tadaburnya, Mak. Kemudian mengamalkan ajaran Quran, mendengar Quran. Ibu ya, saya pernah bersama Syekh Ali Jabir rahimahullah. Kenal Syekh Ali Jabir ya? Oh, tahu berapa Syekh Ali Jabir datang ke Semampe? Ambo ada waktu itu tuh, Bu. Dengan Syekh Ali Jabir. Ada saya waktu itu. Kata Syekh Ali Jabir, kalau ibu tidur, bapak tidur mendengar bunyi Quran, tak usah kuat-kuat suaranya. Katanya sel-sel badan yang rusak itu akan aktif, akan hidup semula, Bu. Nak merawat body, merawat badan waktu tidur, dengarlah Al-Quran. Itu kata Syekh Ali Jabir. Kemarin ada jemaah tanya sama saya, Ustaz sudah berapa umur katanya? Saya bilang tahun depan 70. Wah, 70 katanya. Kenapa? Apa rahasianya, Ustaz? Rajin mendengar Quran, rajin baca Quran. Quran kau, Bu ya, selain daripada kita berpahala membacanya, berpahala mendengarnya, selain dia perlu diamalkan, Quran ini akan jadi obat kalau kita membacanya. Subhanallah. Ada cerita orang yang kena kanker, Bu. Kena kanker, kata dokter pakar, usianya tinggal hitungan hari saja lagi. Poinnya bobek ke dokter pakar kanker. Kata dokter, tidak usah berubah lagi, Pak. Bapak siap-siap sajalah untuk menghadap Allah. Bertobatlah banyak-banyak, bacalah Quran banyak-banyak. Mudah-mudahan nanti Bapak berangkat dengan selesa. Selesa itu bahasa Malaysia juga ya. Bahasa awaknya apa? Dengan senang ya. Nah, itu pakai juga bahasa Malaysia sesekali. Lalu bapak itu pun reda dia dengan apa yang dibilang oleh dokter. Pulangnya ke rumahnya, dibacanya je ibu baca Yasin suami istri jam 3 pagi, Bu. Dibantainya baca Yasin, Bu, 7 kali semalam. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut. Dah seminggu membaca Yasin berturut-turut jam 3 ya. Jangan sesudah maghrib. Apa perlunya jam 3, Bu? Apa perlunya jam 3 itu? Hah? Satu lagi? Ya? Pintu langit itu buka, Bu. Doa mudah dikabulkan. Bapakku baca Yasin dengan ibu 7 malam, 7 kali semalam. Sesudah 7 hari 7 malam dicek, tidak ada kankernya leh. Lah habis 6 bulan. Pada awalnya kata dokter pakar, usia bapak paling lama 6 bulan, kata dokter. Lah 6 bulan, oke. 6 bulan, dah berapa kali 6 bulan, tidak ada apa-apa. Dan dia makin sehat. Besoknya dokter pergi ke dokter jumpa di rumah sakit. Dokter, bapak, patutnya bapak dah dalam kubur kau aja. Bacalah Quran, Bu ya. Kalau sayang ke badan, sayang ke kesehatan, kalau ingin hidup lama dalam ketaatan, bacalah Quran. Itu perlunya kita duduk di rumah dengan anak, dengan ayah, dengan ayah dan ibu dan keluarga. Ada patutnya agenda bersama Al-Quran di rumah.
Kalau dapat 10 menit semalam bagus sekali Bu. Kalau lebih lagi bagus. Kalau dapat tiap malam bagus. Baca Quran sendirian lain. Baca Quran bersama keluarga lain. Nah, itulah Bu ya. Di situ tadi kata Umar, ayahnya wajib mengajar anaknya Al-Quran, bukan orang lain. Bukan orang lain. Itu tadi poin nomor 5. Poin nomor 6, malah kesalahan dalam memilih pasangan hidup ya, pada kebanyakannya berawal dari proses kesilapan dan timbunan dosa yang dilihat sebagai suatu kebiasaan. Mudah-mudi Bu, dah biasa perasaannya. Dah enak bikin dosa itu Bu. Yang mungkar sudah ma'ruf Bu. Yang mungkar sudah ma'ruf. Yang ma'ruf mungkar. Nah, itulah puncanya. Padahal dalam Quran tadi wa yanhauna 'anil munkar. Subhanallah. Sangat penting peranan istri salehah dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Ini ayatnya, ayat surah An-Nur 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizal. Ini ayat yang menyanjung istri salehah. Surah An-Nur ayat 34. Apa maksudnya? Istri yang salehah adalah yang taat dan memelihara diri dan kepentingan suami saat suami tidak bersama, dengan berkat penjagaan Allah, bima hafizallah. Nomor 8, istri salehah lahir dari institusi rumah tangga yang terkelola dengan baik. Dari mana lahirnya istri salehah? Dari rumah tangga mukminah salehah yang diurus dengan baik, dari umatnya, dari ayahnya, dari pendidikannya, dari masyarakatnya, dari lingkungannya. Insan yang baik mudah diajak menuju kebaikan. Orang yang baik mudah diajak. Masjid yang hidup dengan baik asas kejayaan dan kebahagiaan umat. Tadi suami saleh tadi kan tidak pernah renggang dari masjid. Jadi masjid ini memang perlu. Kelemahan dalam mengelola institusi masjid termasuk perkara yang perlu ditangani dengan baik. Masjid mesti hidup. Kadang-kadang ada masjid tidak ada kuliah maghribnya. Kalau di sini alhamdulillah masjid ini ya. Saya di sini setiap hari Minggu Bu. Kuliah maghrib di sini setiap hari Minggu. Kalau mendengar kuliah maghrib datang kemari. Sudah 4 pertemuan barangkali. Sudah 4 maghrib. Ada di sini setiap maghrib. Dan bagi yang tinggal di Jamba, setiap Sabtu malam Minggu akan dimulai dengan hari Sabtu ini. Bisa datang ke Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah, bawa suami, bawa anak, bawa keluarga Bu, insya Allah ya. Masjid hidup. Kalau masjidnya tidak hidup, macam mana hati mau hidup? Macam mana rumah Allah dijauhi? Macam mana kitabullah tidak dicintai? Tidak akan hidup artinya itu Bu. Nah, kalau mau hidup arti Quran mesti dibaca, masjid mesti diimarahkan, dimakmurkan. Baik. Salat berjemaah di masjid asas kejayaan mukmin dunia akhirat. Subhanallah. Ibu pernah dengar hadis mengatakan ada 7 golongan yang selamat nanti di padang mahsyar. 7 yang dinaungi Allah. Pernah dengar enggak? Hadis sahih, muttafaq alaih. 7 golongan yang dijamin selamat nanti di padang mahsyar. Hari kiamat itu Bu, genangan air. Banyak orang yang terbonom, banyak orang lemas. Lampuih saya suka ya? Tabanam. Bahasa Mandarin yang bonom. Jadi yang selamat diantaranya 7 golongan manusia ya Bu. Yang bisa kita raih antara lain pencinta masjid. Pencinta masjid dijamin selamat. Itu tazkirah di Siko 2 minggu yang lalu. Anak kalau ke masjid, suami kalau masjid insya Allah selamat Bu. Tapi kalau masjid tidak datangi, bahaya Bu, bahaya. Kemudian di antara yang 7 itu anak yang taat dari kecil. Anaknya dimasukkan, apa nyusul sama? Masukkan anak, sekolahkan anak di mananya? Pesantren. Sama. Tapi taklah mesti dari awal sampai akhir pesantren. Mungkin dia sampai aliyah dia di pesantren, nanti dia masuk universitas, mungkin dia belajar kedokteran, belajar contohnya masalah kejuruteraan, bahasa psikonya apa ya, teknik. Menjadi menjadi insinyurnya. Tapi insinyur dibina dengan
jiwa agama dari sanawiyah dengan aliyahnya. Tapi kalau kosong dari agama masuk umum, anyuik nanti itu, Bu. Kan pernah Rasulullah waktu Ustaz Samad ceramah di Malaysia ya, pernah Rasulullah bangkit sesudah sholat subuh, ditanyanya orang yang tidak datang sholat, Bu, disabui namu di imbogala, Bu, nyurawa, asyahidun fulan, si fulan ada tadi, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada. Asyahidun fulan, si fulan ada, tidak ada. Itu namanya mencari, memintih nan anyuik, mencari nan hilang, Bu. Ndak kemosoji anak, ndak kemosoji suami hilang tuh, Bu. Anyuik tuh. Anyuik nak dipintih nyorawa, hilang nak dicari. Rasulullah dicarinya nan hilang, dipintihnya nan anyuik. Besoknya orang tuh ndak berani lagi datang, padahal namanya sudah dipanggil. Nanti sahabat akan jumpa dengan, nama kamu tadi disebut. Malu dong. Besok jangan lagi ya. Orang jangan datang. Jadi masjid masih hidup di hati, masjid hidup juga dalam realitasnya. Jangan seperti saya pernah ketemu dengan jemaah, tahu saya disebut di mana, Ustaz katanya, iya Bu, saya suami saya kalau diajak dengar pengajian sesak dia katanya. Dia cakap Inggris lagi, please don't remind me. Lain apa yang paham Inggris? Lain guru Inggris kok. Ulangi pengertian bahasa Mandiling pula ya. Jangan ditegur saya, kata suami itu. Tapi to pakai juga bahasa Malaysia, bahasa Mandiling nanti. Artinya jangan diingatkan saya. Ndak omuh di amar ma'ruf ndak omuhnya. Sesaknya. Patutnya kebuki sama mandaki kan. Kebuka sama lurut. Perlu disemak dengan baik ayat-ayat kalamulah mengenai tinggi dan mulianya para pencinta masjid. Kita lihat dulu ayat Quran yang menyanjung orang yang pergi ke masjid, Bu. Lihat surah Taubah ayat berapa? Pembolehan, lihatlah. Tadi surah Taubah juga. Ini ayat yang menyanjung. Artinya kita perlu merebutnya, Bu ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Halaman berapa? Siapa yang dapat awal? Halaman berapa? 189. Halaman 189 ayat 18. Sanjungan Allah kepada pencinta masjid. Artinya kita mesti masuk di dalam. Jangan waktu azan berkumandang, ibu di rumah, bapak di rumah, aduh, susahnya nanti itu, Bu. Susah itu, Bu. Itu gunanya ibu ini menggerakkan. Ibu ini penggerak. Innama ya'muru masajidal. Boleh ibu baca ayat nih. Siapa tadi membaca Quran? Coba baca satu ayat nih. Halaman 189. Tak usah berlagu benar, Bu. Baca biasa saja. Innama ya'muru. Ayatnya dalam tidak sampai 3 baris, 2,5 baris saja. Ayat 18, halaman 189. Auzubillah, Bu. Sebelumnya tadi tuh, sebelumnya ibu baca tadi. Di bawahnya seketik. Halamannya sebelah kanan, Bu ya. Sebelah kanan. Halaman 189. Tidak sama halamannya. Sama. 100 apa? 89. Mi'ah tis'ah thamanin. Bahasa Arab ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhfa illallah
Fa'asa ulaika ayakunu minal Oh, muhtadin. dari handphone ibu baca ya. Canggih juga ibu nih ya. Nah, innama ya'muru masajidallah, ini sanjungan kepada orang yang pergi ke masjid, Bu. Kita mesti tergolong di dalamnya. Yang mau ke masjid itu katanya, itulah yang beriman. Kalau imannya betul, mantap, mau ke masjid. Kalau enggak mau ke masjid, imamnya sakit tuh, Bu. Itu maksudnya. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi bapak baik sih, Bu ya. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin ke masjid itu mengimarahkan rumah Allah itu man aman, itulah yang beriman. Itu maka Rasulullah, orang yang tak datang ditanyonyo, karena orang tuanya perlu dipinteh, karena orang tua hilang perlu dicari. Kok anyoy nak di pinteh, kok hilang nak cari. Kalau hilang nak dicari, anyoy nak dipinteh, anyoy lah tulis nanti, Bu, la ilaha illallah. Anyoy lah nanti, anyoy di dunia, di sana lagi susah nanti, Bu. Subhan man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada hari kemudian. Nampak mau saji, ingatlah hari kiamat. Inilah menyelamatkan nanti. Karena dalam yang 7 golongan tadi, satu yang terselamat pencinta masjid, Bu. Pencinta masjid, suami ke masjid, anak ke masjid, insya Allah. Istri kalau suaminya tidak mau pergi, kecuali mesti pergi berdua, pergilah berdua, Bu. Tapi kalau bisa suami saja yang pergi, mungkin istrinya banyak kerjanya di rumah yang perlu diselesaikan, tidak ada bapak saja pergi. Tapi bapak yang pergi itu dengan dorongan istrinya, ada andil namanya, andil istrinya tentang kepergian bapak itu, berarti nanti ada komisi sama ibu. Tapi kalau ibu diam, bapak pergi dengan sendirinya, nanti jangan-jangan tidak ada andilnya, susah nanti, Bu ya. Yang jelasnya sih kok innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu man aman, itulah yang beriman. Aman itu beriman, Bu. Billah, beriman kepada Allah. Allah memanggil, panggilan ilahi, Allahu Akbar itu panggilan siapa? Panggilan Allah. Bahasa Arabnya nidaul haq. Allah memanggil, tidak terdonga. Dipanggil, tidak datang, disuruh, tidak pergi. Seharusnya dipanggil, datang, disuruh, pergi. Yang paling baik lagi, alun dipanggil, datang. Alun disuruh, tidak pergi. Lah ini awak sadonya di seminarnya, tapi belum diterapkan. Alun dipanggil, datang, belum azan ada itu masjid. Jangan tunggu dipanggil dulu. Yo. Innama ya'muru masajidallah. Ibu kalau berhasil mendidik anaknya pencinta masjid, ibu bisa saja bikin daftar di rumah untuk anak yang pergi ke masjid. Ibu yang paling gembira bila mencari anak ke masjid. Ibu yang paling sedih bila anak terlambat pergi ke masjid. Kalau sayang jamak jemandehnya, pailah nak ke masjid. Sonang hati ibu, panjang hidup ibu lagi. Kalau anak menyusahkan ibu karena jauh dari masjid, nanti dia khawatir nanti ibu sakit, nanti dia ibu alih, lalu mak alih. Kecil itu. Macam ada seorang ayah nak menyuruh anaknya mengaji. Ini masalah mengaji Quran di rumah. Ada rehal, ada Quran sebanyak jumlah keluarga. Dia mengaji dengan istrinya, disediakan rehal. Anak-anaknya akan duduk. Aduh, nak, ayah yang paling bahagia rasanya mencari anak mau mengaji di rumah. Sayangilah ayahmu dengan mencintai Al-Quran. Akhirnya anaknya rajin mengaji. Subhanallah. Ada juga cerita di Malaysia, ayahnya di Malaysia jarang orang bisa rokok, Bu. Jarang orang yang merokok. Jadi ada seorang ayah tuh dia merokok. Anak-anaknya berbincang dengan abang dan adiknya macam mana supaya ayah ini berhenti merokok. Wah, macam mana ya? Nanti ayah pulang itu menangisnya. Pulang ayah dibantai, anak menangis 5 orang. Nangis. Kenapa nak? Kenapa nak? Kami sayang sama ayah, tapi ayah kami merokok. Takut nanti tidak panjang umur ayah kami. Kami anak yatim nanti.
Itu menangis kalian. Yuk, bila berhenti melayah merokoknya. Berhenti merokok. Ayo. Subhanallah. Jadi ke masjid mesti begitukan juga, Bu. Diagi hadiahnya kalau anak rajin ke masjid. Diagi hadiahnya kalau rajin anak baca Quran. Alhamdulillah. Ambo dulu di Brunei, Bu. Anak kelas 2 Pedusi. Anak nomor 1 Pedusi. Kinilah 3 anaknya. Tinggal di Cirebon. Waktu anak kelas 2 SD, kami pergi ke sekolah, mengantar anak ke sekolah 20 menit, mengambil pulang 20 menit, 40 menit sehari di atas mobil. Jadi saya hafalkan anak ini 2 ayat 1 hari. 2 ayat 1 hari. Amma yatasaalun anin nabail azim hari ini. Nanti sampai di rumah emaknya yang memantapkan hafazannya. Setahun belajar berulang ke madrasah, hafal 1 juz di atas mobil. Itu sekete, Bu, masih sekete. Setiap dapat 1 surah diagih 100 ringgit. Di Brunei 1 ringgit di sini 1 juta, ada psikologi 1 juta. Dapat 1 surah, ini 1 juta. 1 surah lagi, ini 1 juta. Begitu caranya, Bu. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan dengan hadiah. Kan Ustaz sama kemarin waktu anak yang hafal Quran tuh naik pentas suruhnya baca apa lagi sorban dan duit. Ini sogok syar'i apa katanya? Ini menyogok tapi syar'i katanya. Artinya halalan thayyiban. Kenapa Ustaz sama tuh ngasih anak tuh serban dengan duit? Supaya 1 lagi. Ada lagi sebalik itu, Bu. Kenapa? Dia disebut oleh Ustaz sama tuh supaya diingat selalu. Dan nanti supaya di akhirat di syafaat dan dicarinya. Ini orang-orang saleh ini, Bu, setiap orang saleh ada hak syafaat. Setiap orang saleh ada hak syafaat. Kalau ibu yang dulu ke jannah nanti dicarinya jemaah majelis ilmu mumtazah. Tengoknya dalam sistem, lain alun masih terlambat. Kalau lainan memang tidak lama, tidak ada namanya di sini, dicarinya tuh. Kalau neraka pun dicari, Bu. Ada ayat dalam Quran. Orang yang bersahabat di dunia dengan baik, kalau tidak bersuhu di mana? Surga. Di mana leh? Dicarikan tuh. Ada ayat dalam Quran. Itu perlunya majelis ilmu mumtazah ini. Perlu dikekalkan, perlu dimajukan. Apanya Ustaz Samad? Dengan banyaknya penghafal Quran nanti di Pasaman Barat kok, insya Allah penduduk Pasaman Barat akan disyafaat oleh penghafal Al-Quran. Sebenarnya bukan penghafal Quran saja, Bu. Orang yang saleh juga. Yang memberi syafaat bukan saja orang penghafal Quran, Bu. Jangan lupa, jangan kalau tidur saya tidak dapat lah nanti sama anak saya tidak hafal Quran. Bukan penghafal Quran saja. Setiap orang yang saleh ada hak syafaatnya. Nanti bisa kita bicarakan. Baiklah, kita bersama ayat tadi lagi. Itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Itulah orang yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat. Itulah orang yang takut kepada Allah. Semoga mereka itu tergolong orang muhtadin. Ini yang paling penting. Di ujung ayat ini, inilah muhtadin, orang yang dibimbing Allah kehidupannya. Macam mana, Bu? Sudah habis waktu? Belum, berapa menit lagi? Oke, sampai azan ya. Baik, kita teruskan di sini. Kita belum bicara lagi tentang ayat dalam surah An-Nur. Nantilah. Panjang tuh, 37, 38, 39. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sangat perlu disingkap pulangan yang tersedia bagi pencinta rumah Allah. Hadis 7 golongan yang tadi. 7 golongan yang selamat tuh, Bu ya. Perlu nomor 1 pemimpin yang adil. Nanti ambo lah tinggal di forward saja, dikirim saja ke majelis, nanti bisa dikongsi. Sudah ada di sini, nanti saya kirim dengan terjemahnya dan huraiannya. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil. Carilah anak ataupun cucu ataupun cici atau anak orang lain. Yang ketiga, orang yang bersahabat karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah.
Termasuklah majelis ilmu ini. Ini berapa orang? 70 lebih anggotanya. 100. Yang 100 ini saling mencari nanti di sana, saling dihimpunkan di bawah naungan Allah. Yang keempat, orang yang rajin berinfak, rajin sedekah. Katanya orang tuh saking banyaknya bersedekah, tidak tahu tangan kirinya berapa banyak yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, kelima, pencinta masjid. Pencinta masjid, dalam hadisnya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Itu rugi kalau tidak cinta masjid ya. Yang keenam, orang yang pernah diajak oleh wanita berbuat serong, lalu dia takut, katanya inni akhafullah, tidak maulah, saya takut kepada Allah, katanya. Yang ketujuh ini paling senang, Bu. Yang ketujuh ini paling senang. Orang yang bangunnya pukul 3, pukul 4 nangisnya keluar ya mata ya. Anak masuk nanti tuh. Ya? Orang yang Allah rajulun zakarallah khalian fafadhal aina, orang yang dia bangun menyendiri, suami mungkin masih tidur, anak-anak masih tidur, masih lalu dia, ya Allah, tidak berapa lama lagi saya tidur dengan suami saya ini, lebih lama lagi saya terbaring di dalam kubur nanti daripada bersama suami. Anak-anak juga saya satu hari nanti akan berpisah dengan anak istri, dengan anak cucu satunya. Saya akan terbaring seorang diri sana. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Menangisnya, dia akan selamat dari kemudian. Kalau selamat dari kemudian, kuburnya mesti taman surga. Kalau selamat nanti di sana, kuburnya mesti selamat. Enggak mungkin kalau di padang masa dia selamat dalam kuburnya dia di atas, enggak mungkin. Allah tujuh, Bu. Lah kan? Allah tujuh. Pemimpinnya adil, anak yang taat dari kecil, orang yang berkasih sayang karena Allah, apalagi pencinta masjid, orang yang rajin berinfak, orang yang menyelamatkan diri pada godaan perempuan yang ingin berbuat serong, dan yang menangis waktu dia berzikir sendirian. Suami masih tidur, istri bangun. Istri masih tidur, suaminya bangun, menangisnya. Ataupun kalau menangis kedua-duanya pun tidak apa dah. Baik ya. Kita lihat lagi di sini. Si mukmin yang ingin berjaya sangat perlu menelaah sejarah kisah para salihin, perjalanan hidup para salihin dalam penjagaan Allah. Kita perlu melihat sejarah orang saleh macam tadi lah, cerita pengantin baru. Kita dah singkat serba sedikit ya, cerita anak yang apa tadi, yang sebelum meninggal dia tercium bau surga. Kita sudah sebut tadi serba sedikit. Sangat perlu juga digali dan dikaji sejarah generasi awal, generasi cemerlang, yang cemerlang itu gemilang tuh, Bu ya, mengenai keterikatan hati mereka dengan rumah Allah. Kita akan lihat sejarah-sejarah orang yang macam tadi dah disebut, ibu ini Batu Sangkar tuh, 84 tahun umurnya barangkali tak silap ya, dia meninggal di masjid waktu berwirid membaca la ilaha illallah. Dulu kawan baik orang Thailand, 5 tahun serumah dengannya di Brunei, sama-sama kuliah dulu di Arab, sama-sama kerja di Brunei. Saat kontrak kerjanya habis, dia pulang ke Thailand. Orangnya memang orang pencinta masjid, Bu. Lalu harinya meninggal di masjid sesudah subuh, menunggu sholat duha. Sehatnya nak menunggu sholat duha, itikaf di masjid, situlah dia meninggal. Orang yang datang ke masjid ini, Bu ya, subhanallah, ada buku tidak dibawa tadi, edisi Arabnya pun tidak dibawa. Kalau ibu ini nih edisi Arabnya, edisi Arab ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada edisi Indonesianya. Di sini disebut orang yang pergi ke masjid kalau beruluk dari rumah, setiap kali ke masjid dapat nilai ekstra seperti naik haji. Jadi ibu bapak bisa meraih nilai ibadah haji 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Di sini ada hadisnya. Tadi pagi ada dibincang, dan tazkirah ringkas tadi pagi sudah diupload di YouTube. Ibu bisa dengar nanti. Nanti saya kirim ke ibu apa namanya? Ibu Devi ya.
dia akan kasih sama ibu. Barangkali saya sudah kirim, saya lupa. Setiap kali orang tuh pergi ke masjid, tapi beruduk dari rumah, kecuali kalau batal uduknya di jalan, dia beruduk di masjid lah. Penting berangkat dari rumah dia beruduk. Dalam hadis ini dikatakan dapat nilai seperti naik haji. Nah, ada juga di situ tentang orang yang pergi ke masjid salat subuh, dan ada tazkirah. Satu tazkirah subuh di masjid melayakkan orang tuh dapat satu bonus haji. Jadi pagi hari bisa 2 haji, Bu. Subhanallah. Selain daripada tidurnya ibadat, orang yang tidur di malam hari dengan niat besok saya mau ke masjid, tidurnya ibadat, Bu. Orang yang tidur di malam hari dengan niat besok saya mau sholat tahajud, tidurnya ibadat. Dan nilai tidurnya tinggi, Bu. Tidak sama nilai tidur orang yang tidak ke masjid dengan orang yang tidur tidak sholat tahajud. Subhanallah. Ibu-ibu ingat dalam hadis Nabi, orang yang datang sholat subuh berjemaah katanya diberi nilai ekstra seperti beribadat 1 malam tidak tidur. Dengar ya, orang yang sholat berjemaah di masjid subuh diberi nilai ekstra seperti tidak kalau semalam itu, Bu, mengaji 1 malam, sholat 1 malam. Kalau 1 malam itu 12 jam, dapatnya nilai beribadat 12 jam. Kemudian berapa jam tidur, Bu? 8. Dapat lo pahalo beribadat tidur 8 jam tambah tadi 12 berapa? Udah 20 jam. Yang datang sholat Isya dalam hadis sahih setengah malam. Kalau 1 malam itu 12 jam, setengah malam berarti 6. Tambahlah yang tadi 20 tambah 6 26. Lalu lebih 26 nilai ibadatnya sehari semalam. Tentulah dapat surga. Sehari semalam 24 jam saja. Ini nilai ibadahnya 26 jam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umat ini layak masuk jannah kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat kaget. Loh, man ya Rasulullah? Siapa sih yang nggak mau? Yang patuh itu berarti mau, yang nggak patuh itu berarti tidak mau, kata Rasulullah. Dari bab sholat saja memang mudah meraih jannah. Apalagi macam dikatakan tadi, kita didik anak kita, keluarga kita mencintai masjid, mencintai kitabullah. Tahu-tahu kita meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, orang yang sudah mati pahalanya tetap hidup mengalir. Subhanallah. Itu yang dicari, Bu, ya. Jangan waktu kita sudah tiada lalu dosa yang mengalir. Sangat perlu digali dan dikaji sejarah gemilang generasi awal sudah tadi, ya. Maut boleh merenggut nyawa siapa saja yang tanpa kira usia dan keadaan. Tadi orang kan meninggal dalam sujud. Maut itu bisa saja terjadi kapan-kapan. Kita dah bilang tadi, ibu yang bersangkar meninggal di masjid waktu berwirid. Bapak yang di Thailand meninggal di masjid waktu menunggu sholat duha. Mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kematian adalah tanda utama kejayaan si mukmin. Kalau kita bersiap menghadapi mati, bersiap-siap untuk menghadapi mati, tandanya orang itu berhasil. Kalau mati tidak dipersiapkan, macam kita menghadapi suatu perkara, nak kerja satu urusan tapi tidak ada persiapan. Macam mana? Memanggil Profesor Abdul Samad Hafizullah ke Sumpah, tapi tidak ada persiapan. Pentasnya tidak, protokolnya tidak, apapun tidak. Tidak jadi itu. Begitu juga maut ini. Maut kalau tidak disiapkan, pasti nanti susah. Subhanallah. Jadi macam mana? Dalam satu hadis ini banyak, Bu, ya. Orang yang ringan kakinya, ringan langkahnya memenuhi panggilan azan untuk salat berjemaah, katanya hidup matinya akan diurus Allah. Asya bi khair wa mata bi khair, dalam hadis. Orang itu kalau dia mencintai rumah Allah, kan dia memenuhi panggilan hayya 'alal falah, kan? Hayya 'alal falah. Berarti dia akan meraih al-falah. Falah itu apa? Kemenangan, keuntungan, kejayaan, sukses, kesuksesan. Orang yang ringan langkahnya ke rumah Allah, katanya hidup matinya akan diurus Allah. Tanda orang tuh disayangi Allah, mau datang ke rumah Allah. Tanda orang tuh dibiarkan Allah, hidupnya terbiar,
tidak pedulinya azan, tidak pedulinya rumah Allah. Na'udzubillah. Perlu disemak dalam kitabullah insan yang gagal dan insan yang berjaya saat bertarung dengan maut. Banyak dalam Quran, Bu, orang yang takut nak mati, menyusah. Tengok satu ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-nya. Ada di sini kan? Cerita orang yang waktu ruhnya mau dicabut, jangan dulu katanya. Sambung dulu usiaku katanya. Takut. Tengok. Nomor berapa? 20. Inilah surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang awalnya qad aflahal mu'minun, Bu. Surah Al-Mu'minun. Halamannya di situ 348. 23 tuh itulah Mu'minun tuh, Bu. Yo, yang 41 tuh surah surah Fussilat. 85 ya, 85. 85. Yang jelas kita lihat 23 dulu, Bu. Nanti kita lihat 85 ya. 23 kok bisa dilihat ayat berapa tadi? 100. Katanya di sini apa? Hatta iza jaa ahadahumul maut. Bila orang turuhnya mau dicabut, Bu. Maut sudah sampai. Orang tuh taunya nyeka mati. Orang nak mati dia taunya nak mati. Qala rabbirji'un. Dia merayu kepada ya Allah, jangan dulu ya Allah. Dia tak siap nak mati. Mati belum dipersiapkan. Datang maut. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tangguh dulu ya Allah. Sehari dua lagi. Seminggu dua lagi. La'alli amalu salihan. Saya ingin beramal saleh. Fima taraktu yang belum saya lakukan lagi. Belum ke masjid lagi Allah. Belum pegang Quran. Kalau boleh, cabutlah ruku. Di hari aku meninggal, aku pergi ke rumahmu ya Allah. Di hari saya meninggal, saya memegang Quran ya Allah, baca Quran di malamnya, saya menangis di malamnya. Itu maksud saya ini. Lalu dijawab di sini, innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan didengar lagi permintaannya. Bila ajal sudah sampai, maut pasti terlaksana ataupun dilakukan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang itu sudah berada di pintu alam barzah. Tidak ada mundurnya. Ke depan ada, ke belakang ada lain. Baru kita lihat tadi 85 itu mungkin dicoret saja, Bu. 85 coret saja, ambil saja sampai satu dengan ayat 30-32 surah Fussilat. Ini cerita orang yang meninggal, sebelumnya meninggal datang malaikat menghiburnya. Sebelum roh dicabut, sebelum malaikat mau datang malaikat menghibur. Bu, jangan takut, Bu ya. Bu, jangan sedih. Pasti ibu masuk surga. Ini ayatnya. Ibu tuh tahunya akan dibawa ke jannah. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah, Bu, ibu jadi ahlul jannah. Subhanallah. Ini ayatnya. Orang yang taat saat mau meninggal datang malaikat menghiburnya. Bukan malaikat maut, petugas khusus. Jangan takut, Bu, jangan sedih. Ibu akan dibawa ke jannah ya, yang dijanjikan selama ini. Kami ini, Bu, membantu ibu sebenarnya. Itu ayatnya nih. Mereka memperkenalkan identitasnya. Siapa mereka itu? Nahnu awliya'ukum. Kami ini membantu. Dan dibilang tadi, Allah tuh wali, malaikat tuh aulia, orang beriman ini aulia. Nahnu awliya'ukum. Kami ini membantu ibu. Fil hayati dunia. Di dunia lagi kami suruh ibu membuat perhimpunan majelis ilmu mumtazah. Orang tergabung dengannya orang-orang baik-baik belaka, orang pilihan Allah, dan kami gerakkan ibu untuk berbuat taat. Fil hayati dunia, sejak di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga. Dalam tafsirnya di dalam kubur pun ada malaikat bersama ibu. Bukan kesendirian. Malaikat yang mendampingi waktu hidup, mendampingi dalam kubur, mengurus ibu di padang mahsyar nanti. Ibu bukan sendirian. Itu maksud ayat ini. Itu hebatnya penjagaan Allah. Itu hebatnya penjagaan Allah. Jadi tidak usah takut. Yang penting syaratnya di sana dalam surah Fussilat iman dan istiqamah. Waktu Al-Fadil Ustaz Samad ceramah di
di ujung gading ada disentuhnya ayat ini. Ayat Fussilat 30, 31, 32. Jadi situ saya dulu Bu ya. Mungkin azan sudah dekat, nanti tidak sempat kita habiskan semuanya. Saya rasa yang tinggal ini tidak banyak lagi. Yang penting ada bonus doa di bawah, doa Nabi Yusuf nih Bu. Rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin. Hafalah doa ini, amalkan. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah pelindungku ya Allah. Kita ini kalau tidak dilindungi Allah tidak bisa Bu. Setan tuh kuat Bu. Tapi kalau Allah bersama kita, kita bersama Allah, tidak mampu setan tuh. Tidak berkutiknya orang, tidak berkutik setan tuh. Memang ada ayatnya. Ayat lain ada mengatakan, kekasihku, hambaku yang true, yang benar, yang jujur, tidak akan mampu engkau mengganggunya, kata Allah dalam ayat lain. Nah, tawaffani musliman, matikalah aku sebagai muslim yang betul, wa alhiqni bis salihin, aku ingin bergabung dengan ruh-ruh orang yang saleh. Jadi kita minta dijaga Allah dunia akhirat, dan kita minta dimatikan dalam keadaan muslim yang betul, dan akan tergabung dalam kumpulan orang yang saleh, insyaallah Bu ya. Jadi ayo kita baca sekali ini. Rabbi fatiras samawati, Rabbi fatiras samawati wal ard, Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Majelis Ilmu Mumtazah 30 Mei 2023 bersama Asri Lubis. Alhamdulillah. Jadi diakhiri dengan doa sikit. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna. Oh. Sekarang berapa orang? 3 orang. Oke. Doa khusus ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Irhamna al-muqimina minal musafirin, al-hujjat wal mu'tamirin wal muqimin ya mujibas sa'ilin. Ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura. Allahumma zidna wa iyyahum wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa ad'anna. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.